kontra langsung muncul menyusul wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh DPRD kembali mencuat. Penolakan salah satunya dilayangkan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Wacana itu bahkan mendapat dukungan partai-partai koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Arya menilai jika efisiensi biaya yang kerap dikemukakan menjadi alasan, hal itu justru menutup persoalan utama, yakni praktik uang dalam politik. Ia menegaskan bahwa mahalnya biaya politik tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memangkas hak pilih rakyat, karena sumber utama tingginya ongkos politik bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada perilaku kandidat dan partai politik. Politik uang, kata dia, tumbuh dari proses pencalonan yang mahal dan praktik transaksi elektoral yang masih marak. Ia merinci setidaknya 3 faktor yang membuat biaya politik membengkak. Pertama, adanya mahar dan biaya pencalonan yang harus dipenuhi kandidat kepada partai politik. Kedua, praktik politik uang atau vote buying yang masih menjadi strategi elektoral. Ketiga, pengeluaran besar untuk mobilisasi massa selama masa kampanye. Solusi untuk menekan ongkos politik tidak bisa ditempuh dengan menghapus pilkada langsung. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memindahkan praktik uang politik ke ruang yang lebih sempit dan tertutup. Olehnya, yang dibutuhkan adalah reformasi partai, transparansi pencalonan, dan pembenahan pembiayaan politik, bukan mengorbankan demokrasi. Partai Gerindra melalui Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran. Sekjen DPP Gerindra Sugiono menyebut pilkada langsung menyedot anggaran besar dari APBD yang pada 2024 mencapai lebih dari 37 triliun. Yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah sumber pertama instabilitas. Kompleksitas itu misalnya adalah terkait misalnya adanya beberapa rencana untuk menghapus pilkada langsung menjadi pilkada via DPRD yang tentu akan memicu respon yang negatif dari sisi masyarakat. Yang kedua juga terkait pengurangan transfer ke daerah, yang ini tentu juga akan mempersulit atau mengurangi kapasitas daerah untuk melaksanakan program-program yang sifatnya publik, pelayanan dasar, dan program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Kalau transfer ke daerahnya berkurang secara drastis di tahun 2026, tentu juga akan mengurangi kapasitas pemerintah daerah untuk bisa bekerja. Yang ketiga adalah soal penjaminan dana desa. Selama ini dana desa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur masyarakat lokal, juga untuk pengembangan ekonomi di tingkat lokal. Kalau dana desa ini digunakan dan dijaminkan untuk koperasi merah putih, dan kalau terjadi pailit tentu juga akan mempengaruhi pembangunan pada level yang paling mikro, yaitu di desa. Nah, jadi ini kompleksitas yang bisa muncul, yang bisa menciptakan instabilitas. Yang kedua, kompleksitas yang terjadi itu saat ini sampai sekarang, meskipun sejak kampanye pemerintah dalam masa kita 7 menekankan soal informasi politik, hukum, birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, sejauh ini kita lihat progresnya belum begitu kuat. Dan beberapa hal kita melihat, beberapa kasus-kasus kita melihat terjadinya apa yang disebut sebagai pelemahan hukum. Dan tentu juga ini ke depan bisa saja menciptakan ketidakpuasan dari sisi masyarakat. Yang selanjutnya tentu adalah soal program-program strategis nasional. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah, ratusan triliun untuk mendanai program-program seperti EBG, Operasi Merah Putih, dan seterusnya. Dan tentu akan berdampak instabilitas kalau program-program tersebut pada akhirnya belum bisa memberikan dampak yang positif pada pembangunan nasional kita. Kita tentu menunggu apakah program-program ini akan berdampak pada peningkatan atau pertumbuhan ekonomi menjadi 8% atau tidak. Itu faktor sumber pertama. Sumber kedua adalah kalau terjadi ketidakpercayaan atau turunnya kredibilitas pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum. Sumbernya ada kinerja kabinet, ya,
angka korupsi yang meningkat kalau itu terjadi, dan kepercayaan pada pemerintahan dan lembaga politik dan hukum yang melemah. Kalau itu terjadi, tentu juga akan menciptakan instabilitas. Sumber instabilitas ketiga, bila terjadi fragmentasi elit atau elit split, ini bisa terjadi kalau diskursus kebijakan tidak terbuka. Kalau partai-partai misalnya dipaksa untuk taat pada satu keputusan atau menolak loyalitas pada elit politik tertentu. Nah, kalau terjadi monoloyalitas, ini tentu juga akan terjadi elit shifting, dan kalau itu terjadi, tentu juga akan bisa saja akan menciptakan instabilitas. Yang terakhir adalah kalau terjadi di 2026 tertutupnya partisipasi masyarakat, terutama dalam proses pembuatan kebijakan, dan adanya pembatasan kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang publik. Nah, ini bisa jadi akan mendorong protes massa, dan kita melihat dalam periode pemerintahan ini beberapa kali sudah terjadi protes massa yang besar, ya, terutama misalnya di akhir Agustus tahun lalu. Jadi ada presiden untuk itu. Jadi saya kira itu untuk menciptakan dan memastikan stabilitas nasional itu terjadi, pemerintah dan pengambil kebijakan itu harus memberikan fokus pada 4 hal. Nah, kemudian kalau tadi kita memprediksi kemungkinan terjadinya instabilitas, sekarang bagaimana kita mengukur risiko itu? Untuk mengukur risiko itu kita bisa rumusnya bisa menggunakan 4 aspek. PIVA. P yang pertama itu adalah probability. Itu seberapa mungkin terjadinya instabilitas. Probability kemudian dikalikan impact, ya. Impactnya itu adalah terutama pada aspek political ekonomi. Apakah akan terjadi inflasi yang tinggi di tahun depan, di tahun ini maksudnya? Bagaimana penganggurannya? Apakah penganggurannya tinggi atau rendah? Bagaimana ketimpangannya? Ini mungkin Mas Dini lebih banyak soal ini. Nah, yang ketiga adalah kerentanan. Kerentanan ini bersumber dari state capacity-nya. Bagaimana kapasitas negara untuk memenuhi demand dari sisi masyarakat. Kalau kapasitas negara dalam memenuhi ekspektasi masyarakatnya rendah, tentu juga akan menciptakan kerentanan. Dan yang terakhir adalah akselerasi, terutama seberapa cepat atau rendah informasi terkait kinerja pemerintahan itu menyebar, dan seberapa cepat juga instabilitas menyebar. Kalau ini terjadi keempatnya, P kali I kali V kali A ini tentu akan menciptakan risiko yang tinggi. Nah, risiko yang tinggi itu tentu pada pokoknya itu terjadi bila kapasitas negara yang lemah. Nah, saya ingin tunjukkan 3 hal, ya, 3 aspek. Risiko 3 kemungkinan, ya. Risiko meningkat bila kapasitas negara lemah. Misalnya tuntutan masyarakat itu meningkat. Apa tuntutannya? Misalnya tuntutan untuk kesejahteraan, tuntutan untuk pemberantasan korupsi, tuntutan untuk birokrasi yang efektif dan bersih, tuntutan untuk lembaga penegakan hukum yang independen dan bersih. Kalau tuntutan publik ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah karena kapasitas negara yang lemah misalnya, ini akan menciptakan risiko yang tinggi. Risiko instabilitas kedua bisa terjadi kalau ada protes massa, ditambah adanya terbukanya kesempatan politik, ya, dan adanya mobilisasi politik. Nah, ini bisa menciptakan risiko yang tinggi kalau terjadi elit split. Nah, elit tentu akan melihat kalau risikonya tinggi, probability terjadi instabilitas tinggi, elit akan shift, dan ketika elit shift, ini tentu juga akan menciptakan instabilitas. Dan yang kedua tentu adanya kebijakan yang inkonstitusional. Bila misalnya ada tendensi ke depan untuk mendorong kebijakan inkonstitusional, terutama dalam politik dan elektoral, tentu juga akan bisa saja menciptakan protes. Dan kalau protes terjadi dan ditambah dengan adanya represi, ya kita lihat di banyak dunia, di banyak negara-negara dunia, ketika ada protes, ada represi, ada pembungkaman, dan ada kekerasan, itu bisa di banyak negara menciptakan terjadinya perubahan-perubahan politik. Dan apalagi kalau komunikasinya ditutup. Nah, jadi itu berisiko tinggi kalau ada protes, ada represi, ada pembungkaman, dan komunikasi ditutup. Nah, ini tentu sangat berbahaya sekali, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi.
Nah itu karena itu bisa menciptakan risiko tinggi. Risiko tinggi yang ketiga adalah kalau pemerintah kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Di banyak negara perubahan-perubahan juga dimulai ketika pemerintah kehilangan kredibilitas. Nah jadi tentu kita berharap ke depan pemerintah bisa meningkatkan legitimasinya dan meningkatkan kredibilitasnya. Tentu misalnya dengan penegakan hukum yang lebih baik ke depan, ya, dan juga melakukan reformasi pada aspek lembaga politik dan lembaga hukum. Yang terakhir soal rekomendasi, ada beberapa rekomendasi. Pertama, kita tentu berharap pemerintah ke depan di tahun 2026 sampai akhir masa pemerintahan bisa memastikan peta jalan yang jelas untuk mewujudkan reformasi politik, hukum, birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba seperti Asas Kita nomor 7. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan dan manfaat, penting manfaat dari program-program nasional yang sudah mendapatkan alokasi ratusan triliun. Kemudian ke depan juga perlu keputusan politik yang transparan. Ya. Transparan artinya masyarakat punya kesempatan untuk mendiskusikannya, berpendapat. Partai-partai juga terbuka untuk menegosiasikan banyak opsi dan alternatif, ya, dan konstitusional juga. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang inkonstitusional. Selanjutnya tentu sebaiknya peraturan yang jelas dan dapat diprediksi dan mengatasi masalah-masalah dalam ekonominya, lapangan kerja, penyimpangan dan kemiskinan. Dan yang terakhir yang penting juga adalah komunikasi publik yang responsif. Kita melihat misalnya bagaimana dalam hal bencana itu komunikasi publiknya dalam banyak hal itu dianggap oleh beberapa ahli kurang cepat, kurang responsif, dan ini ke depan juga untuk penting sekali. Saya kira begitu Pak Yosef, terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.